Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ada ya Gatot Nurmantio digadang-gadang menjadi tim sukses Anies Baswedan ya. Tapi akses dari Pak Gatot ini kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya potensi begitu kan. Karena Pak Ganjar di situ ada Pak Andika di situ begitu kan ya, menjadi ketua tim sukses di situ juga begitu kan. Tapi pada hakikat ini kan menunjukkan bahwa apakah ini kemungkinan menang begitu kan. Ini Gatot Nurmantio ketua tim sukses Amin menang ya katanya begitu. Kalau Pak Gatot menjadi tim sukses dari Anies Baswedan, insya Allah ya ada kemenangan besar ya. Karena begitu banyak potensi-potensi yang kemudian ya jalur dari Pak Andika tentu bagaimana begitu kan. Karena dia kan seorang jenderal begitu kan ya. Maka untuk menyeimbangi karena begitu banyak anak buah Pak Gatot di situ pastinya kan seperti itu begitu kan. Ini menarik sekali begitu ya. Kalau menurut saya pribadi ya kalau masuk ke Gatot ya saya kira luar biasa begitu. Tapi bagaimana katanya begitu kan ya. Di kubu Prabowo juga menginginkan Pak Gatot. Katanya begitu ya. Apakah ini benar atau tidak begitu. Tapi yang jelas menurut saya pribadi ya kalau ini lebih Anies Baswedan dengan Caimin ya setuju begitu kan. Ya lebih cepat mengambil Pak Gatot. Ya kita tunggu saja mereka begitu kan ya. Bahkan itu banyak komentar-komentar netizen begitu kan ya. Ada kemungkinan menang katanya begitu. Ini Gatot Nurmantio ketua tim sukses ya. Amin menang insya Allah katanya ya. Mantap ini. Alhamdulillah sang jenderal idola di barisan Amin. Saya sangat setuju jika Pak Gatot Nurmantio jadi bagian dari tim sukses Amin ya. Pas sosok yang berlatar belakang militer ya. Berlatar belakang militer memang belum ada di pasangan Amin ya. Bahkan ada yang mengatakan pilihan yang sangat tepat, semoga Allah lindungi Pak Gatot dalam bertugas. Tetap waspada, jangan lengah ya pada hal-hal kecil terkait kesehatan dan keselamatan jiwa. Ini banyak komentar-komentar yang sangat setuju sekali begitu kan. Karena Pak Gatot mungkin ya digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden dulu, maka gagal begitu kan ya. Sekarang sudah saatnya ya bisa berkiprah di situ dan katanya sebelum dilamar oleh Pak Prabowo maka ya Anies Baswedan ya bertindak cepat begitu di situ begitu. Dan pada akhirnya walaupun tidak menjadi ketua tim sukses misalnya begitu kan ya, tetapi untuk mengakomodir dengan yang lain insya Allah ya ada kemenangan luar biasa katanya begitu. Tapi pada hakikatnya banyak orang yang kemudian spekulasi di situ begitu kan ya, karena ini sama-sama jenderal, di Pak Ganjar juga jenderal, di Pak Prabowo juga jenderal begitu kan, di Anies Baswedan ya harus ada jenderal begitu kan. Kurang bagus ya katanya begitu, mending Ibu Susi begitu ya, dirangkul semua kan tidak menjadi masalah begitu kan ya. Ada ketua relawan dari anak muda ya, dari kalangan militer dan sebagainya begitu kan. Itu kan mantap begitu sebenarnya begitu. Dan pada hakikatnya ya kalau kita melihat ini bisa ketar-ketir mereka begitu. Bayangkan karena Pak Gatot itu aksesnya sangat luar biasa, banyak sekali begitu kan. Tapi ya banyak yang kemudian meragukan juga di satu sisi begitu. Tapi melihat dari potensi-potensi yang ada Pak Gatot ini ya, kalau memang dari Pak Ganjar ada Pak Andika begitu kan ya. Ya bagaimana di Anies Baswedan harus ada di situ begitu kan. Karena purnawirawan banyak yang kemudian mendeklarasikan diri untuk mendukung Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan begitu kan dengan Caimin di situ begitu kan. Ya tentu di Pak Prabowo ada, di Pak Ganjar juga ada begitu. Sehingga orang berspekulasi biar menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau Pak Gatot itu menjadi tim sukses dari Anies Baswedan? Itu pas sangat luar biasa begitu kan ya. Bahkan ini Gatot Nurmantio ketua tim sukses Amin menang insya Allah ya. Bahkan ya dari sah ganda ya tepat ya pada 7 September 2023 ya saya menyampaikan hasil rapat ya kaum oposisi di kediaman Bahtiar ya Hamzah kepada Anies Baswedan. Pada kesempatan ngopi pagi bersama Anies Jumhur ya dan Faisal Assegaf di kantor Abraham Samad. Ihwal ya penting ya bagi rapat ya. Hasil rapat kaum oposisi itu adalah menyampaikan nama Gatot Nurmantio untuk mempertimbangkan jadi ketua tim sukses Anies. Ketika Anies podcast ya kepada Ahmad Ali, wakil ketua umum Partai Nasdem yang datang terlambat, saya jelaskan kembali posisi keinginan kaum oposisi untuk mengusung Nurmantio sebagai calon ketua tim sukses Amin.
Saat ini masyarakat pendukung Amin sedang bersyukur ya telah melewati pertama begitu kan perjuangan, yakni pendaftaran beberapa lalu untuk sebagai tantangan ya bak gelombang tinggi serta badai arus. Bahkan baik rencana kriminalisasi Anies dan Muhaimin pun ya tebang pilih dalam bersangkakan ya menteri-menteri Nasdem oleh rezim penguasa. Namun pendaftaran adalah baru babak pertama, meskipun ya perlu disyukuri tentang ya berikut-berikut adalah tidak kalah besarnya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya dari oposisi begitu kan menawarkan ya sebenarnya Pak Gatot Nurmantio begitu. Bagaimana Pak Gatot itu bisa berpartisipasi aktif menjadi ketua tim ya tim sukses di kubu Anies Baswedan begitu kan. Tapi tim sukses itu kan sebenarnya kan punya peran penting begitu kan. Lobby-lobby politik tentunya begitu kan. Dan bahkan di situ ada Sudirman Said yang kemudian menjadi asisten dari Anies Baswedan begitu kan ya. Tim pemenangan juga di situ begitu. Maka kemudian nih seharusnya juga ada di kalangan tim pemenangan itu tidak hanya satu begitu kan. Ya kalau menjadi ketua tim pemenangan di bawahnya ada T, ada ketua dan sebagainya begitu wajar begitu kan. Tapi pada hakikatnya bagaimana peran penting itu sebenarnya begitu kan ya diambil juga oleh Anies Baswedan sebagai bentuk bagaimana orang-orang di luar sana peran dari seorang militer itu sangat dibutuhkan sekali begitu kan ya, dan itu menjadi terbukti begitu kan ya. Pertama, yaitu Amin harus konsisten menunjukkan arah perubahan dan perjuangan. Konsisten ini akan terlihat dari visi dan misi ya yang disampaikan oleh Anies Baswedan dengan Caimin. Yang kedua, langkah kedua adalah menyusun tim sukses ya. Ketika suatu hari Sudirman Said menawarkan saya menjadi dewan pakar tim sukses, saya ya memberikan ya relevansi keterlibatan saya sebagai sebagai apa? Baik sebagai representasi kelompok maupun representasi pemikiran. Dalam pembentukan tim sukses umumnya terjadi tarik-menarik kepentingan yang bisa jadi ya mendegradasi Amin dalam dua hal, yakni perasaan representasi dan bias atau melemahkan ya isu simbol perubahan. Jika representasi orang dalam tim sukses hanya menunjukkan masa pendukungnya, maka risikonya adalah kehilangan representasi ya itu begitu. Representasi itu menunjukkan Yusuf Kala dalam berbagai pertemuan dengan kaum oposisi yakni isu perubahan mempunyai ya captive market ya sedikitnya 30% total dari suara itu begitu kan. Maka yang saya katakan begitu kan ya ketika ini menjadi tim sukses maka kemudian itu harus punya peran penting. Setidaknya memberikan elektabilitas yang tinggi begitu kepada Anies Caimin. Ada yang mengusulkan ya Kiai Akil Siraj begitu kan ya, terus kemudian ada mengusulkan Pak Gatot, ada mengusulkan yang lain begitu. Tapi pada intinya adalah ya bagaimana perubahan dan perbaikan itu yang kemudian kalau menjadi tim sukses di situ begitu kan ya berpengaruh di situ begitu kan. Tidak hanya sekedar menjadi tim sukses begitu kan ya. Karena isu-isu PKI sekarang ini sudah tidak begitu santer sekali begitu kan. Karena Pak Gatot ini kan isu-isu dengan PKI dan sebagainya begitu. Kalau menurut saya pribadi ya sebenarnya sah-sah aja begitu kan ya. Bahkan mengapa harus Gatot Nurmantio? Ini pertanyaan dan jawaban begitu ya. Gatot Nurmantio adalah sosok jenderal oposisi yang 5 tahun belakangan ini mengembangkan isu perang global ya, yakni anti komunis. Isu ini menggema pada 50 juta lebih masyarakat Indonesia di atas 50 tahun. Secara strategis isu ini amentral dengan Jokowi dan rezimnya. Jumlah suara pendukung Gibran jika diasuhkan ya paralel dengan isu Kapres begitu kan ya berjumlah 15 juta jiwa ya dan mendukung Prabowo Gibran. Sebaiknya jika Gatot menjadi ketua tim sukses, sedikit jumlah yang sama akan mendukung Amin. Sebuah jumlah korban ya kekejaman di G30S ya. Kedua, Gatot Nurmantio merupakan jenderal penuh dengan kedekatan luar biasa pada Islam. Guru yang ngaji Gatot Nurmantio dan Muhammad Iskandar salah satu adalah Kiai Thoifur di Purworejo. Namun Gatot yang cenderung berguru ke kiai-kiai dan ulama mempunyai jaringan yang kuat dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sebagai orang Solo asli, bukan Tegal ya maupun mantan ya dan Rim Bogor dan Panglima Jawa Timur ya, Gatot memiliki pengetahuan bagaimana mengorganisir kekuatan di sana. Bisa saja begitu kekuatan itu kan ada begitu kan. Karena di kalangan militer itu mengapa sekarang itu sangat diminati begitu. Pada akhirnya dia akan tahu situasi kondisi negara begitu kan ya. Dan itu sangat penting sekali begitu, apalagi dengan dekat para ulama, para kiai di situ begitu. Dan itulah alasan mengapa harus Pak Gatot begitu kan ya. Saya kira juga banyak potensi-potensi selain Pak Gatot begitu kan. Tapi pada hakikatnya orang-orang akan berpikir bahwa wah kalau Gatot ya gimana? Karena isu komunis, isu dengan PK itu sangat santer sekali dengan yang namanya ya Pak Gatot. Bahkan itu perlawanan yang sangat luar biasa begitu kan. Akankah Pak Gatot itu menjadi ketua tim sukses dari
dari Caimin, Anies Caimin begitu kan. Bisa saja kemungkinan itu. Kita tunggu saja ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.